warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Anggirtiwi dalam podcast SD Biru. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang ringan dengan seorang narasumber tentang pembelajaran di masa pandemi saat ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia memang belum berakhir. Semuanya terkena dampak dengan adanya pandemi COVID-19, termasuk pada dunia pendidikan tentunya. Pada dunia pendidikan saat ini, semua sistem pembelajaran dirubah menjadi ke sistem pembelajaran jarak jauh atau yang lebih kita kenal dengan sebutan daring. Ya, kali ini bincang-bincang ringan. Di sini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Yesi sebagai narasumber kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Yesi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Anak-anak kabarnya sehat? Sehat baik, alhamdulillah. Ya. Jadi nanti kita di sini akan berbincang-bincang ringan tentang pembelajaran di masa pandemi saat ini, gitu ya Bu Yesi. Iya. Baiklah. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran pada masa pandemi saat ini? Ya. Pandemi ini berdampak kepada seluruh sektor kehidupan manusia, Mbak. Bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga terkena. Betul sekali. Implikasinya seperti itu. Jadi tidak terkecuali di dunia pendidikan pun juga terkena dampaknya, sehingga pemerintah mengadakan pembelajaran dengan cara sistem daring seperti itu. Nah, ya sehingga kita sebagai orang tua yang pendidikan yang biasanya itu di sekolah dengan normal, ustadzahnya tatap muka dengan ustadz-ustadzahnya, bersosialisasi dengan teman-temannya, dirubah menjadi sistem bergeser ke daring. Jadi semua yang pendidikan itu orang tua yang punya peran penting seperti itu. Belajarnya dari rumah ya, Ibu. Orang tua berperan penting dalam pendidikan ini. Betul. Menurut Ibu Yesi sendiri, apakah efektif pembelajaran sistem daring di masa pandemi seperti ini? Ya, efektif tidak efektif, kita sebagai orang tua harus bisa mencari sebuah cara, Mbak Anggi ya. Karena daring ini kan tujuan pemerintah, kebijakan pemerintah untuk menekan tingkat penularan COVID-19. Jadi agar biar supaya tidak menyebar lebih luas gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, apakah ini efektif atau tidak efektif, memang ini sebuah dilematika yang kita rasakan bersama. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang tua menjadikan daring ini efektif dalam pembelajaran seperti itu. Jadinya memang untuk pengganti pembelajaran normal di sekolah ya Ibu ya. Jadinya memang antara guru dan orang tua harus bekerja sama. Betul, yang memberikan pembelajaran pendidikan untuk anak. Gitu ya Bu ya. Kemudian pembelajaran sistem daring memang full menggunakan gadget atau biasanya banyak menggunakan handphone seperti itu. Penggunaan handphone dalam pembelajaran daring itu pasti ada segi positif dan negatifnya. Betul sekali ya. Bagaimana pendapat Ibu? Ya. Jadi dalam hal ini orang tua juga harus mempunyai kontrak belajar, Mbak Ani. Di mana ujian kita sebagai orang tua itu ketika anak memegang HP tanpa kontrol, maka anak nanti akan banyak pengaruhnya dari HP itu. Berarti harus tetap dalam pengawasan orang tua ya. Nanti peran orang tua akan tergantikan oleh HP. Sehingga mau tidak mau kita harus punya kontrak belajar dengan anak. Misalkan kalau saya ya Mbak Anggi ya, ketika saya punya 4 anak pertama kelas 4, anak kedua itu kelas 3, kemudian anak ketiga itu masih TK, dan anak keempat masih 1,5 tahunan. Dan saya dengan suami juga LDR, jadi praktis anak saya yang megang. Sehingga untuk pembelajarannya saya
ada kontrak belajar dengan mereka. Iya. Seperti misalkan nanti mengerjakan tugasnya setelah Umi pulang sampai rumah. Iya, jadi bergantian gitu ya Bu ya, anak Betul. satu dengan anak yang lainnya. Iya, gitu ya. betul, bergantian. Kita belajar bareng-bareng dan saya tidak malu ketika saya kan mempelajari kan beda materi, Iya. ya. Jadi ketika saya misalkan materi ini kok saya belum paham, maka juga saya akan bilang sama anak saya, sebentar, Umi tak belajar dulu. Iya, berarti sama-sama belajar. Sama-sama ya, belajar. Iya. Iya. Jadi asik gitu ya, Iya. seperti belajar kelompok. Iya, gitu. betul. Jadi timbul kedekatan antara ibu dan anak juga. Betul. Kalau misalkan jawabannya ini tadi kan ini loh. Oh iya, ini tadi loh. Kok Jadi bisa seperti ini, berdiskusi ya Bu ya. Jadi kadang ya lucu, Iya. tertawa bareng Iya, seperti betul. itu. Ya seperti itu Mbak Anggi. Jadi harus tetap dalam pantauan orang tua. Iya. Kalau kita lepas, karena anak sekarang itu pinter dalam mengoperasikan gadget. Takutnya kalau dia nanti kita lepas tanpa pantauan kita takutnya dia nanti akan menggunakan gadget itu kemudian mengoperasikan atau dia masuk di aplikasi-aplikasi yang Iya. tidak pas gitu ya. Iya, betul. Maka itu akan berdampak bahaya Iya, jadi nanti takutnya ketergantungan gitu ya Bu ya, kalau memang apalagi- tidak dibatasi penggunaannya. gitu. apalagi game atau apa itu Iya. kan membuat anak kecanduan Mbak, Iya, itu. betul sekali. Ya. Kemudian Ibu Yesi, pasti banyak di luar sana orang tua yang mungkin pekerja, dalam artian orang tua kerja dari pagi, pulang sore atau pulang malam seperti itu. Itu otomatis akan ada kesulitan tersendiri gitu dalam mendampingi anak melakukan pembelajaran daring. Apakah Ibu Yesi ada kiat-kiat khusus tersendiri untuk orang-orang tua di rumah yang memang full bekerja gitu? Iya. Monggo, silakan. Iya, jadi memang Mbak ini semacam sebuah tantangan bagi kita sebagai orang tua. Iya. Apapun kondisinya kita sebagai orang tua, apapun pekerjaan kita, tetap kita harus punya Mendampingi, waktu dengan iya. anak kita ya. Jadi anak itu kan sebagai anugerah dari Allah, kita syukuri. Kemudian kita sebagai orang tua diberi amanah, dengan sebaik-baiknya kita bisa mengemban amanah sebagai orang tua. Iya, Seperti betul. itu. Dan di sisi lain memang saya tidak menafikan bahwa orang tua sangat di dalam kondisi daring seperti ini, memang orang tua harus mempunyai waktu yang khusus untuk Untuk anaknya. anak, iya. Jadi orang tua memang harus bersabar dengan kondisi seperti ini. Kemudian kita juga harus bisa memberikan waktu pada anak kita. Iya, menyempatkan waktu ya. Bu, Iya, ya. saya sendiri sebagai orang tua juga masih harus banyak belajar. Saya akui saya banyak kekurangan juga Mbak Anggi, Iya. tapi saya juga harus banyak belajar Iya. dalam mendidik anak-anak kami seperti itu. Iya. Dan satu yang ingin saya sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, kita sebagai orang tua diberi amanah Allah, dan ketika kita melakukan dengan bahagia, insya Allah semua akan menjadi indah seperti Iya, itu. akan berjalan lancar ya Bu ya. Betul. Kita juga harus menjaga emosi. Iya. Tetap pada saat kondisi seperti ini pasti ada Sangat semacam- sensitif ya, Ibu, ya. Betul sekali. Kita harus bisa mengolah emosi kita. Iya. Ketika badan capek Iya. bekerja di kantor, mungkin ya sudah di kantor banyak pekerjaan, Iya. kemudian nanti di Di rumah rumah masih mendampingi mendampingi anak. anak, Iya, betul. belum nanti pekerjaan lain, Iya, pekerjaan rumah ya, Bu, pekerjaan ya. rumah yang Iya, masih betul. seabrek-abrek Iya. gitu. Jadi ya kita di satu sisi harus juga bisa menjaga emosi kita. Iya. Kalau kita tidak bisa menjaga emosi kita, tidak mengontrol emosi kita, maka adanya adanya pekerjaan yang kita lakukan nanti isinya cuma emosi dan emosi. Iya, betul sekali Bu. Nah, jadi pun nanti mempelajari anak juga tidak bisa efektif. Iya. Ya, Baik. saya juga masih belajar Mbak Anggi. Iya, Ya, pasti Ibu. saya masih belajar. Iya, pasti orang-orang tua di luar sana pasti juga sama kasusnya seperti Ibu gitu, merasakan hal yang demikian juga gitu. Betul ya. sekali. Iya. Sabar.
pertanyaan yang terakhir ini Bu ya. Pasti anak-anak akan merasa bosan dalam pembelajaran sistem daring yang seperti ini. Apakah Ibu Yesi punya kiat agar anak tidak merasa bosan dalam melakukan pembelajaran daring? Bisa di-sharing, siapa tahu nanti orang-orang tua di luar bisa mengikutin apa kiat yang Ibu lakukan gitu selama biar anak tidak bosan melakukan pembelajaran daring. Ya, kalau saya dengan anak-anak saya itu kan anaknya sukanya beda-beda ya Mbak. Yang pertama itu sukanya berkebun, jadi dia suka nanam-nanam apa gitu. Yang kedua itu dia sukanya, yang nomor 2 sama 3 itu suka memelihara hewan. Jadi kalau pas setelah mengerjakan tugas atau dia merasa boring, maka kita bareng-bareng di kebun. Gitu. Ya, ada yang nanam tanaman, kemudian ada yang mencari rumput untuk hewan peliharaannya. Yang jelas full beraktivitas di luar, di jadi kebun. Biar refresh gitu ya. Beraktivitas di kebun belakang rumah seperti itu. Atau kegiatan lain saya ajak bersih-bersih rumah kayak gitu, bantu-bantu nyuci piring atau nyapu lah sebisa dia. Seperti itu supaya anak tidak bosan. Tidak bosan-bosan gitu ya Bu Yesi. Baik, terima kasih Bu Yesi atas waktunya. Kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Yesi terkait pembelajaran daring gitu. Semoga nanti apa yang sudah kita obrolkan bisa bermanfaat untuk para orang tua di rumah dalam mendampingi anak melakukan pembelajaran daring. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yesi sekali lagi. Sama-sama Mbak Anggi.